Selamat siang untuk semua agen-agen 3i Networks dan semua partisipan yang saat ini sudah ada di room meeting ya. Dan selamat menyimak 3i Live Channel dan siang ini kita mulai melakukan sesuatu yang baru dan terus excited walaupun mungkin suasana lagi memasuki musim kemarau ya, di Jakarta sedang mendung, hujan, tapi apapun situasinya kita tetap siap, tetap optimis, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap memperjuangkan masa depan kita. Baik, sobat-sobat 3i Networks, pentingnya persiapan keuangan masa depan. Karena dampak ekonomi akibat COVID-19 memang tidak terlukiskan. Kehidupan sosial ekonomi hancur lebur, PHK merajalela, banyak usaha gulung tikar. Di tengah kondisi yang serba sulit ini, akhirnya banyak orang mulai sadar betapa pentingnya memiliki kesiapan secara finansial, bahkan persiapan mental menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat lagi di depan kita. Kali ini untuk siang ini ada dua wanita muda asal dari Bali, adalah dua leader yang akan menceritakan bagaimana kisah sukses mereka menjalankan bisnis 3i Networks ini. Dan di sesi kali ini, di edisi marketing plan biasanya, tapi kali ini kita spesial ya, kita sharing dengan dua wanita hebat ini, karena sebagai leader yang tinggal di Pulau Bali, sebuah pulau yang merasakan dampak terparah sejak COVID-19 ini datang, kita akan melihat bagaimana mereka mampu tetap berproses dan berpenghasilan di tengah hantaman badai COVID-19 ya. Dan penghasilan mereka tidak ikut terhantam oleh badai, tetap teguh, tetap tegar, dan omset tetap nambah tentunya. Nah, ini tentunya adalah bisnis dambaan bagi semua orang, pengusaha, apapun yang usahanya pasti kita menginginkan omset yang stabil dan bisnis yang terus jaya. Nah, kita langsung saja ya, jadi teman-teman untuk sesi marketing plan kita ganti untuk spesial hari ini dengan bentuk sharing dari dua leader yang akan menginspirasi kita di siang ini. Kita akan lihat dulu slide-nya bersama-sama. Nah, ini dia untuk yang leader yang pertama, namanya Ibu Bung Sri, seorang silver agency, posisi silver agency yang sudah bergabung di 3i Networks ini di Juli 2015 dan berproses mulai dari 2015 hingga mencapai posisi demi posisi jenjang karir yang sangat menakjubkan di Silver Agency pada Maret 2017. Saat ini tinggal di Kota Bali dengan latar belakang mantan karyawan bank dan pelaku bisnis MLM. Sudah banyak hal yang dicapai dari bisnis 3i Networks ini. Dan next-nya lagi kita akan melihat testimoni yang satu adalah seorang wanita juga yang hebat, tidak kalah hebatnya. Ya, ini dia Bu Nilu Murtini atau biasa dipanggil dengan sapaan akrab Jupe ya, Platinum Agency, wanita muda yang sudah punya anak tapi begitu excited menjalankan bisnis 3i Networks dan mulai melihat peluang yang hebat ini di Desember 2014 dan berproses kemana-mana menjalankan bisnis dari nol dengan membawa anak ya, kalau kita lihat di gambar naik motor bawa anak, gendong anak di sambil bawa sepeda motor, tapi itu tidak membuat beliau untuk patah semangat menjalankan bisnis ini. Berjuang di 2014 hingga di 2017 di bulan Maret, melahirkan seorang leader Platinum Agency dengan income 50 juta per bulan dari kota Bali. Latar belakangnya hanya seorang ibu rumah tangga. Nah, bagaimana kisah mereka menjalankan bisnis ini menjadi wanita-wanita yang merdeka dari finansial? Kita langsung simak saja obrolan-obrolan dan sharing berikut ini. Saya akan panggilkan terlebih dahulu Bu Gung Sri. Selamat siang, Bu Gung Sri. Halo, selamat siang Bu Esther. Selamat siang, halo juga Bu Jupe, selamat siang. Halo, selamat siang Kak Esther ya. Iya, senang banget ya siang-siang.
Ya, senang banget siang-siang ini wanita-wanita pun bisa menginspirasi ya. Jadi sudah zaman emansipasi wanita nggak kalah prestasinya dengan pria-pria ya. Bahkan semuanya bisa setara. Dan kali ini bagaimana nih perjalanan kisah sukses Bu Gungsri dan Bu Jupe mungkin kita bisa tuangkan dalam bentuk talk show ya, sharing yang akan dibawakan mungkin oleh Bu Gungsri dulu, silakan Gungsri. Baik, terima kasih Bu Esther. Semangat pagi sahabat 3i dimanapun berada ya. Jadi perkenalkan nama saya Gungsri, saya ibu rumah tangga, saat ini di rumah saja dan saya merasa sangat bangga sekali ya dikasih waktu untuk bisa sharing bersama semua sahabat hari ini ya. Jadi saya ketemu bisnis 3i Network ini tepatnya 2015 ya. Waktu itu saya dikenalkan oleh teman baik saya, Ibu Jupe ya. Waktu itu via BBM ya. Jadi dulu kita udah temenan di bisnis network produk sebelumnya, cuman habis itu lost contact ya. Tapi kita masih berteman di sosial media. Dan waktu itu tiba-tiba saya dapat BBM dari Bu Jupe untuk mengajak saya berbisnis di 3i Network. Nah, waktu itu di telinga saya masih asing ini apa sih itu bisnis 3i Network. Waktu itu Ibu Jupe bilangnya sih bisnis nabung ya, jadi agak aneh. Oke, mungkin ini ya. Mohon maaf di sini sinyalnya agak naik turun ya. Suara saya kedengeran jelas? Kalau sejauh ini sih jelas ya Bu Gungsri, silakan sharing. Jadi dari seorang mantan karyawan bank, kenapa sih Bu? Kalau biasanya kan orang kan apalagi wanita-wanita nih pengen banget kerja di bank. Kalau kita kerja di bank dulu saya juga sempat berpikiran ya untuk kerja di bank, kayaknya kalau kerja di bank itu keren banget gitu, banyak duitnya, profesinya oke, bajunya keren, jadi cantik dan sebagainya. Gimana pengalamannya Bu Gungsri? Orang berlomba-lomba masuk kerja di bank, kok malah Bu Gungsri malah keluar dari pekerjaan dan profesinya? Iya, betul sekali Bu Esther. Awal saya pengen kerja di bank itu karena lihat seperti apa yang Bu Esther lihat ya saat ini ya, kerja di bank enak banget gitu, lihat tellernya, front office-nya cantik-cantik, kemudian bajunya kece-kece ya, pokoknya mereka keren ya kelihatannya, kayaknya duitnya banyak gitu ya. Itu kenapa akhirnya saya mengiyakan tawaran bekerja di perbankan. Namun setelah masuk di dunia kerja, ternyata dunia kerja memang tidak seindah penampakannya ya. Jadi di situ ternyata apa yang kita lihat adalah bagian dari job desk mereka yang bekerja di sana. Jadi senyum yang selama ini membuat saya ditarik untuk merasakan ingin kerja di sana itu ternyata hanya senyum yang diwajibkan kepada semua nasabah ya, harus datang, harus senyum, harus wangi. Tapi beban kerjanya ternyata berat sekali ternyata ya. Saya yang tadinya pikir kalau kerja di perbankan itu paling pulang jam 3, jam 4, ternyata enggak. Jadi habis tutup kantor itu kita masih ada kerjaan lain. Nah, itu yang membuat saya agak kaget di awal. Wah, ternyata tidak seperti deskripsi yang saya bayangkan ya. Berarti tidak seindah yang kita pikirkan ya, bahwa orang bank itu rapi, wangi ya, pakaiannya cakep, pakai high heels ya, terus megang duit banyak, itu kayaknya sebuah profesi yang diidam-idamkan. Ternyata semuanya itu hanya hanya ya seperti itulah ya, sebuah kewajiban yang memang performance-nya harus enak supaya dilihat oleh konsumen. Oke, silakan sharing-nya dan akhirnya bagaimana prosesnya menuju kebebasan finansial? Oke, jadi selama saya bekerja di awal terasa menyenangkan mungkin karena hal baru ya. Kemudian setelah beberapa saat saya mulai menemukan ternyata bekerja itu penuh tuntutan ya. Jadi mulai jam kerja diatur ya, harus bangun jam berapa, pulang jam berapa, kemudian baju diatur. Saya yang notabene memang susah bangun pagi, jadi tiba-tiba harus bangun pagi-pagi sekali, harus dandan full, kemudian tiba di kantor harus on time, pulangnya pun begitu, hampir nggak ketemu matahari ya. Pernah suatu saat saya sampai kangen sama matahari ya, kapan saya bisa lihat matahari? Kenapa? Karena selalu pergi pagi pulang malam, kalau penghasilannya nambah ya
senang banget ya, tapi pergi pagi pulang malam penghasilan pas-pasan. Dan di situ saya lihat atasan saya ya, jadi saya punya bos ya, bos saya itu penghasilannya mungkin sebesar saya saat ini waktu itu, tapi beban kerjanya lumayan berat ya. Jadi saya berkata di hati saya, wah kayak kalau saya berkarir di tempat ini mungkin masa depan saya akan seperti beliau ya. Kebetulan waktu itu saya sering jadi tempat curhat atasan saya ya, jadi beliau sering sekali mengeluh setiap weekend ataupun setiap liburan sekolah, terutama pada saat rapotan ya, beliau hampir tidak punya waktu untuk datang ke sekolah hanya untuk mengambil rapot anaknya. Dan setiap sesi itu pasti beliau selalu menangis. Kenapa? Karena sebagai ibu merasa tidak bisa menemani di saat-saat penting, apalagi ketika anak kita mendapatkan prestasi penghargaan. Jadi nggak ada. Itu yang membuat saya berpikir kita mungkin butuh uang, hidup perlu uang, tapi uang juga bukan segalanya. Makanya itu yang membuat saya pengen punya penghasilan, tapi saya pengen punya kebebasan waktu. Itu yang paling mahal menurut saya ya. Jadi seperti saat ini saya bersyukur sekali ketemu bisnis ini di rumah saja saya bisa menjadi saat ini kan lagi COVID-19 nih ya, semua orang tua lagi tiba-tiba jadi guru dadakan ya. Ada beberapa mau nggak mau ya harus. Iya, betul sekali Bu Esther. Ada beberapa orang tua teman-teman anak saya yang susah sekali membagi waktu karena pada saat di rumah harus belajar anaknya, tapi di satu sisi mereka harus bekerja gitu. Itu menjadi momok yang menakutkan dan saya merasa beruntung. Jadi saya memiliki banyak waktu untuk betul-betul bisa menemani anak saya, mengajari dia sampai bisa. Dan pada saat momen tertentu mungkin ulangan ya, jadi semua pada harus pusing, harus meninggalkan kerjaan, harus pulang menemani ulangan. Tapi saya bersyukur sekali dengan apa yang saya dapat hari ini ya, berkat informasi dari ini ya, ibu yang sangat luar biasa, Ibu Jupe ya, ya sahabat baik saya, itu yang membuat saya merasakan kebebasan waktu gitu ya, Bu Esther ya. Baik, luar biasa ya. Dan sekarang saatnya kita mungkin Bu Gungsri sudah mempersiapkan slide yang ingin di-sharekan ya. Mari kita simak bersama ya teman-teman yang ada di room meeting, boleh mempersiapkan alat tulisnya, kita belajar bagaimana cara sukses di zaman now ya. Tips dari ibu-ibu kece yang sudah berhasil di bisnis ini. Silakan Bu Gungsri. Oke, baik Bu Esther. Ini saya coba berbagi sedikit ilmu yang saya tahu ya, dari pengalaman yang saya dapat dari belajar di bisnis ini. Coba saya share. Ya. Oke, apakah slide-nya tampak ya Bu ya? Oh iya, sudah kelihatan. Oke. Nah, ini yang saya alami ya, perubahan pola dari yang dulu saya bekerja sebelum saya berbisnis di 3i Networks. Jadi saya mengalami metamorfosis ya. Jadi mental dan sikap ya, ini yang paling penting menurut saya yang saya dapatkan selama saya menekuni bisnis ini ya. Karena berbisnis dan bekerja sama orang itu mental dan sikapnya sangat berbeda ya. Kalau kita kerja sama orang, entah lagi bete, entah lagi datang bulan, entah lagi berantem di rumah sama pacar atau sama suami gitu, entah lagi ribut sama saudara, kita harus tetap senyum ya ketemu orang ya. Jadi harus profesional. Nah, terkadang pada saat kita berbisnis, nah di 3i Networks ini konsepnya adalah berbisnis ya. Tidak ada bos. Bosnya Andalah sendiri. Nah, kadang-kadang pada saat kita ngerasa nggak ada orang yang marahin ya, mental dan sikap kita tiba-tiba menjadi lembek ya. Berbeda ketika kita bekerja di sebuah perusahaan ada bos ya, dan bahkan kita pun rela meninggalkan keluarga, kemudian meredakan emosi yang tadinya lagi bete harus berusaha gembira hanya dengan kita membarterkan waktu kita untuk mendapatkan penghasilan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau kita berbisnis ya, ada poin-poin penting yang harus kita kita garis bawahi. Ini tanpa bermaksud menggurui ya, saya hanya bersharing pengalaman saya. Yang pertama adalah mental dan sikap. Kenapa hal ini nomor satu? Karena menurut saya mental dan sikap
itu berpengaruh dalam peningkatan bisnis kita, attitude terutama ya. Yang pertama, sering sekali beberapa mitra-mitra baru yang bergabung ya di tim saya, jadi saya lihat dari tim saya ya, mereka ngerasa malu ya, gengsi untuk memulai percakapan atau menawarkan peluang-peluang, ngerasa aduh saya harus ngajak-ngajak orang gitu ya. Saya pikir semua bisnis itu ngajak orang ya. Belum ada yang ngajak bukan orang ya. Karena di mana-mana sebuah bisnis apapun itu perlu orang lain untuk mengembangkan bisnis ini. Jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan bisnis, hal pertama yang harus kita hapus adalah rasa malu, gengsi, takut. Karena menurut pengalaman, kalau teman-teman masih mempertahankan rasa malu, gengsi, takut ya, tidak akan ada progres ya. Jadi ketika memang di awal ketika kita mulai, terutama teman-teman yang masih baru, yang belum pernah punya pengalaman di bidang marketing ya, tumben memulai pembicaraan, apalagi tipe-tipe seperti saya yang dulu termasuk orang yang introvert ya, jadi orang yang nggak gampang open sama orang baru, kemudian nggak gampang senyum sama orang kalau nggak kenal ya. Tapi di bisnis ini saya harus belajar untuk membuka diri ya. Jadi hal pertama yang harus kita hilangkan adalah menghilangkan rasa malu, gengsi, dan takut. Kenapa? Karena ini bisnis besar ya, yang punya talent group. Peluang income-nya udah jelas-jelas gede ya. Kadang orang ngerasa kalau mengeluarkan modal ratusan juta, mereka bangga gitu ya. Padahal ekonomi ya, kalau kita berbisnis sangat disarankan mengeluarkan modal seminimal mungkin, hasilnya maksimal, itu baru pas menurut saya ya. Makanya ini bisnis yang keren sekali, yang tidak harus kita merasa malu, karena kenapa, dengan kita men-sharingkan program ini seperti yang saya rasakan, kita bisa membantu banyak orang ya. Jadi mindsetnya bukan menerima, tapi kita memberi. Kita mana tahu orang yang pernah kita sharingkan informasi ini ternyata bisa lepas dari hutang, ternyata bisa lepas dari himpitan ekonomi yang mungkin pada saat itu dia stres atau ingin bunuh diri ya, tapi karena berkat adanya sharing dari teman-teman semua, seperti ada angin segar ya. Ini yang saya rasakan persis 5 tahun yang lalu ketika Bu Jupe menyampaikan informasi ini. Seperti saya hidup kembali di saat saya frustasi, saya harus ngapain ya. Terus kedua, kalau kita mau berbisnis, hal kedua yang harus kita tanamkan adalah positive thinking ya. Terdengar simple. Gimana caranya supaya positive thinking ya? Saya pun masih belajar saat ini ya. Biasanya kalau ketika kita menyikapi semua hal dengan positif, contohnya nih saat ini COVID-19 nih, jika teman-teman menanggapi pandemi ini sebagai suatu wabah yang mengerikan, maka tidak akan muncul solusi apapun. Tapi berkat satu program dari Pak Hwan Chen ya, dengan program 3 on 1, jadi dengan berbeda melihat situasi saat ini karena positive thinking yang dimiliki, jadi justru keadaan ini bisa membuahkan satu senjata baru, bahwa dengan di rumah saja ada pergeseran pola kerja nih ya, yang tadi kita offline harus ketemu orang, mau mengembangkan keluar kota masih baru mikir-mikir karena terbentur di budget, kemudian kalau saya berumah tangga harus ninggalin anak, jadi berpikir. Tapi berkat adanya wabah ini, dari pola positive thinking ini, kita jadi bisa ngobrol dari Sabang sampai Merauke, tiba-tiba ada Zoom ya, terus ada 3 on 1 ya, jadi bisa prospek dari ujung ke ujung ya, ketemu teman-teman dari Kalimantan, dari Papua, dari berbagai pelosok hanya lewat media online yang tadinya tidak terpikir, karena tidak ada satu hantaman ya, hantaman yang luar biasa, timbullah resolusi baru. Nah itu salah satu dari dampak kalau kita selalu positive thinking. Percayalah, semua hal kalau kita berusaha memikirkan dari hal positif ya, energi kita akan terasa lebih enak ya, karena rezeki akan datang pada mereka yang feel good ya. Itu yang selalu diajarkan oleh upline tercinta saya ya. Jadi kalau dulu saya nggak mudeng dengan energi positif, sekarang saya mulai paham, oh ini yang dimaksud ya, dari hanya membenahi pola pikir kita. Nah, yang saya lakukan dulu untuk membuat saya tetap positif itu adalah membatasi apa yang saya lihat dan membatasi apa yang saya lihat dan saya dengar ya.
Jadi saya mengurangi nonton berita. Karena kenapa? Karena berita cenderung sifatnya negatif ya. Jarang ada berita yang memberikan kita motivasi. Jadi saya selalu hindari nonton berita. Terus yang kedua, nonton gosip. Ya itu mempengaruhi apa yang saya pikirkan. Jadi pilih-pilih nih apa yang mau kita dengar, apa yang mau kita lihat. Makanya berkumpul seperti saat ini adalah membawa suatu energi. Justru saya nih yang mendapat energi positif dari teman-teman semua. Jadi saya merasa berkumpul sama mereka yang memang satu visi ya. Jadi seperti ada apa namanya ya, saluran energi baik ya antara kita semua. Berbeda jika saya berganti lingkungan. Jadi kalau saya membiarkan, membebaskan telinga saya mendengarkan hal-hal yang negatif, suka bergosip, maka itu akan mempengaruhi apa yang saya pikirkan. Mulai jadi skeptis, curigaan sama orang. Tapi dengan di sini saya belajar banyak. Jadi saya belajar merubah pola pikir saya, menghilangkan rasa gengsi saya, belajar melihat semua sudut dari hal yang positif ya. Jadi saya juga belum sempurna, masih sama-sama belajar ya. Kemudian yang berikutnya antusias ya. Antusias ini satu kata yang menghasilkan powerful yang luar biasa ya. Ketika baru bangun, kalau Anda ngerasa, kalau saya sendiri ketika baru bangun, saya ngerasa nggak mood ya, saya menyadari saya lagi nggak enak. Kenapa? Karena kalau ketika energi saya nggak enak, seharian itu akan berasa nggak enak gitu ya. Jadi gimana caranya biar kita antusias ya? Karena semua hal baik datang pada mereka yang antusias ya. Gimana caranya menjaga antusias ya? Biasanya dengerin lagu-lagu yang enak ya. Saya mengubah, memilih mendengarkan lagu yang memotivasi saya, mengurangi lagu-lagu galau ya. Jadi lebih antusias dan ketemu mitra-mitra pun lebih enak ya. Kenapa? Karena mulai dari apa namanya pikiran, kemudian mengubah rasa pesimis jadi lebih powerful dengan rasa antusias, itu lebih enak banget. Kemudian yang berikutnya, prinsip yang harus saya pegang adalah bisa nggak bisa, harus bisa. Dipaksa ya. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada yang tidak bisa sebenarnya. Yang bikin nggak bisa adalah nggak mau ya. Jadi kalau mereka bisa, saya pun harus bisa ya. Selama mereka sejenis sama saya, sama-sama manusia, punya hidung, punya mata, punya mulut ya, itu prinsip saya. Kalau dia bisa, saya pun harus bisa. Selama Anda teman-teman semua pegang prinsip ini, saya yakin semua halangan rintangan itu lebih mudah kita lewati. Oh ya, satu hal lagi, kalau dulu saya merasa masalah adalah suatu rintangan, apa namanya, saya ganti ya, itu jadi tantangan ya. Kalau ditantang kan rasanya ingin maju, tapi kalau kita melihat itu rintangan, problem, kita ditarik mundur. Jadi saya berusaha melihat sesuatu yang tidak enak menjadi sebuah challenge buat saya untuk menjadi bisa. Jadi bisa nggak bisa, harus bisa ya, pasti bisa dong. Oke, kemudian yang kedua ya, pola pikir ya. Di sini penting sekali kita buat teman-teman yang mungkin belajar berbisnis ya. Kalau yang saya yakin di sini juga di ruangan ini banyak teman-teman yang sudah terbiasa berwirausaha, sudah punya usaha, ya pasti mengerti apa yang saya maksud ini ya, pola pikir pengusaha. Kadang ketika kita baru bergabung di bisnis ini, mungkin saya ngomongin diri sendiri dulu ya, ketika dulu saya diajak untuk ke pertemuan, kalau dulu offline itu kan harus bayar ya, mungkin pertemuan leadership yang diadakan oleh 3i Nasional, saya pikir kenapa harus bayar sih gitu ya. Jadi mengertilah bahwa ketika kita berbisnis, kita harus mengembangkan diri kita, mengembangkan sumber daya kita. Gimana kalau bisnis nggak berkembang, sedangkan sumber dayanya nggak berkembang. Nah, itu pentingnya kita mau menginvestasikan segala sesuatunya di setiap pertemuan. Investasi juga bisa dibuka polis baru ya, itu juga investasi. Jadi investasi itu ada dua, investasi ke diri sendiri dan investasi ke bisnis ya. Jadi investasi ke omset ya. Yang saya omongin di sini adalah investasi ke pengembangan diri. Stop berpikir kalau beli buku itu mahal ya. Kemudian stop berpikir kalau datang berbayar untuk belajar ke seminar online itu mahal. Yakinlah bahwa kalau misalnya saya umpamakan pada saat perut kita lapar, kita beli makan ya kan, mengenyangkan perut. Tapi kalau ketika kita berbisnis, yang kita kenyangkan adalah dari leher ke atas ya.
Jadi ilmu itu adalah nutrisi leher ke atas yang tidak akan lekang oleh waktu ya. Betul sekali. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu akan terus ada dan kita bisa gunakan. Bahkan kita bisa kembangkan berkat apa yang kita keluarkan. Itu yang saya maksud dengan investasi. Biaya nih. Sebagai seorang pengusaha tentu untuk mengembangkan bisnis pasti butuh biaya ya kan. Biaya internet seperti saat ini ya. Namanya juga berbisnis. Kalau nggak mau berbisnis nggak berani keluar modal biaya ya jangan berbisnis ya. Ya karena semua bisnis pasti butuh biaya internet paling nggak kalau bisa ketemu orang. Bisnis kita modalnya nggak banyak sih menurut saya ya dibandingkan bisnis teman-teman saya yang buka usaha butik yang modalnya juga puluhan juta itu biayanya lebih memusingkan ya buka usaha restoran dan lain sebagainya. Bisnis kita hanya modal internet, modal kalau ketemu orang ya tinggal isi bensin aja. Jadi ini ya yang harus kita tanamkan bahwa seorang pengusaha mengeluarkan investasi untuk mengembangkan leher ke atas dan biaya untuk akomodasi bisnisnya itu bukan hal yang baru ya. Jadi teman-teman harus punya pos untuk dua hal ini. Nah, sebagai ibu rumah tangga ya kemudian ini bisnis yang tanpa bos, penting sekali kita punya manajemen waktu ya. Jadi manajemen waktu kadang-kadang karena kita kalau kerja sama orang kan sudah jelas ya range waktu, pergi pagi pulang sore ya atau lembur ya. Kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu libur, atau mungkin ada teman-teman yang kerja dari Senin sampai Sabtu. Nah di sini pun ketika kita berbisnis teman-teman harus punya manajemen waktu. Kenapa? Karena ketika teman-teman ingin mendapatkan hasil besar, kalau tidak meluangkan waktu untuk mengerjakan bisnis itu tidak ada hasil. Gimana caranya supaya kita mengetahui cara membuat waktu? Yang pertama adalah kita harus membuat rencana kerja harian. Ya, ini yang saya kerjakan. Saya sering sekali ngobrol sama Bu Jupe. Saya supaya kalau dulu ketika saya merintis bisnis ini, saya mengerjakan betul-betul menulis dari mulai saya bangun pagi, saya ngapain, saya tulis jadwal saya waktu saya mulai ngerjain bisnis ini supaya saya mendapatkan progres yang baik. Jadi saya buat deh jadwal sehari-hari saya detail dari Senin sampai Minggu ya. Jadi saya bikin dari saya bangun pagi, kemudian saya masak, kemudian setelah saya tulis ternyata saya punya banyak waktu luang. Jadi banyak sekali teman-teman saya yang saya sibuk, saya nggak punya waktu. Coba deh ditulis deh dari mulai bangun pagi sampai malam itu pasti ada waktu yang kosong banget gitu ya. Ya ternyata setelah saya tulis dari mulai saya bangun pagi sampai malam, ternyata saya punya range lenggang waktu. Nah disitulah saya memasukkan pola kerja saya ya. Jadi kita harus punya rencana kerja setiap hari supaya kerjaan kita ada arahnya gitu, nggak sekedar asal kerja sekarang buka besok enggak lagi 2 hari buka seminggu tutup gitu ya. Gimana caranya supaya kita terpaksa mengerjakan rencana kerja harian ini? Biasanya kalau saya saya bikin appointment dulu, bikin janji dulu sama teman-teman saya. Kadang saya buat janji. Kalau sekarang untuk keadaan COVID-19 ini mungkin bikin janji follow up lewat 3-on-1, bikin janji Zoom. Saya bikin appointment ke mereka itu full seminggu. Jadi ketika saya malas, saya nggak ada waktu lagi. Saya nggak bisa bilang enggak, karena udah ada jadwal kerja nih gitu ya. Udah ada waktunya, kalau saya nggak kerjain, wah nggak komitmen. Ini dong malu sama mereka yang udah janjian sama saya. Jadi caranya, ini termasuk tips untuk mencegah kemalasan ya. Cara mencegah kemalasan adalah dengan membuat rencana kerja full seminggu, bila perlu sebulan. Jadi nggak ada alasan lagi nggak mood tetap kerja ya. Sama ketika saya kerja di tempat kerja yang kemarin di perbankan, saya lagi nggak mood, saya lagi datang bulan, lagi delep, lagi dapat ya. Udah ada job desk-nya harus datang. Nah itu yang saya terapkan ke kerjaan saya sekarang. Kemudian prioritas waktu. Ya, ini penting sekali, kita harus memprioritaskan mana waktu-waktu yang kita gunakan, yang penting kita dulukan ketimbang yang enggak. Misalnya nih, suka nonton drama Korea kayak saya nih, jam 7 ada filmnya, terus tapi ada janjian training nih sama tim jam 7. Yang mana yang diprioritaskan? Ya tentu saya hold dulu yang drama Koreanya, saya prioritaskan yang training saya sama tim gitu. Jadi ini yang saya maksud. Kemudian komitmen sama apa yang kita buat ya. Kalau sudah punya RKH atau rencana kerja harian, kita harus komitmen mengerjakan. Jadi
jangan ditelantarkan, kalau lebih begitu. Kemudian ya, yang terakhir tentunya harus take action. Jadi kalau semua teori tanpa yang terakhir ini nothing happen ya teman-teman ya. Karena semua kalau nggak dikerjakan ya action dengan masif tentu akan membuat perkembangan bisnis akan semakin dahsyat. Yang pertama apa sih take actionnya ya? Itu harus buka polis baru buat teman-teman yang sudah masuk tahun kedua. Penting sekali buka polis baru tahun kedua, dan ini akan menduplikasikan ke tim. Kalau misalnya kita ngasih tahu sama teman-teman yang sudah bergabung di bawah kita untuk buka polis baru, tapi kitanya enggak ya, dengan harap mereka mau menduplikasikan apa yang kita omongin, karena cenderung orang akan meniru apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita bicarakan ya. Jadi itu pengalaman saya. Jadi kenapa harus buka polis baru? Supaya bonus lancar, karena kan di sini kita hanya 5 tahun saja, dan itu juga membantu kita menopang omset, meregenerasi omset baru ya, karena kan biar nggak tahun kedua gitu ya. Kemudian sharing di sosmed ya tentang pentingnya mengelola keuangan, kemudian posting juga di story WhatsApp, di Instagram. Kalau saya lebih aktif di Instagram, jadi posting saja mitra-mitra yang sukses di bisnis ini. Jadi biarkan mereka yang bertanya gitu ya. Jadi apa sih yang diposting, kok kayaknya setiap hari ada aja yang naik peringkat, yang apalagi di saat kondisi seperti ini ya, saya yakin banyak yang kepo, dan saya yakin mereka akan bertanya apa yang sedang dikerjakan, kok sering banget aktif di sosial media. Dan mumpung sekarang new normal, selain teman-teman bisa sharing di sosmed, juga bisa melakukan offline ya, sharing dengan siapa saja. Dan yang terpenting adalah kalau ketemu orang baru, radius 1 meter, tersenyumlah dan ada kenalan, itu akan menambah prospek Anda, dan siapa tahu mereka adalah silver agensi Anda berikutnya. Oke, terima kasih Bu Esther. Slide saya segitu aja. Oke, baik, luar biasa sharing dari Bu Gungsri. Ya, intinya kita harus buat perencanaan kalau ingin sukses di bisnis ini. Ini bukan hanya ibu rumah tangga yang biasa, tapi ibu rumah tangga yang berbisnis dan sekaligus bisa mengupgrade diri. Punya rencana kerja yang pasti, yang jelas, dan tujuannya pun terukur dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Punya target dan juga action-action harian yang sudah terencana dengan sangat baik. Luar biasa sekali Bu Gungsri, dan mungkin kita agak sedikit pending dulu untuk nanti ngobrol dengan Bu Jupe supaya nanti nyambung kita TikTok bertiga. Oke, selamat siang Bu Jupe. Selamat siang Kak Esther. Gimana kabarnya nih? Luar biasa Kak Esther. Ya, tadi sudah simak ya, saya juga banyak belajar nih. Padahal setiap hari komunikasi, tapi hari ini luar biasa. Kok Gung ya, saya banyak belajar juga. Ya. Ya, bagaimana nih Bu Jupe sebagai seorang ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis ini ya, mungkin sedikit flashback ke belakang, perjalanan pertama ya ketika mulai memutuskan untuk bergabung di bisnis ini, tentunya tidak mudah memulainya karena harus berjuang dengan membawa 2 bayi naik motor, itu perjuangannya seperti apa? Mungkin sekilas diceritakan Bu Jupe? Oke, terima kasih Kak Esther. Halo sahabat mitra 3i Indonesia ya, hari ini yang ada di Zoom, yang ada di dimanapun ya Anda berada hari ini, luar biasa. Salam kenal ya, saya Nilai Mutini, saya seorang ibu rumah tangga, biasa dipanggil Jupe ya. Hari ini berterima kasih saya dikasih untuk men-sharingkan ya pengalaman saya di 3i Network sebagai seorang ibu rumah tangga yang tentunya dirubah ya 180 derajat oleh 3i Network ya. Kita sudah ada di kendaraan yang tepat ya Bapak Ibu semua, dan hari ini ya tadi sudah kita simak ya, belajar ya, saya tetap belajar meskipun Mbak Gungsri adalah downline saya ya, tim saya, tapi saya sangat-sangat banyak belajar dari beliau, karena kalau di bisnis networking beliau duluan tahu ya tentang networking ya. Jadi sekilas ya flashback bagaimana saya memutuskan untuk jatuh cinta lebih dalam lagi bersama 3i gitu ya. Ya karena di awal ya saya memang sukanya bisnis, kalau beda jauh ya sama Mbak Gung, saya nggak pernah mengalami
yang bekerja gitu ya sama orang di perusahaan lain dari pagi sampai sore, itu nggak pernah saya alami sama sekali dari saya tamat kuliah dan lain sebagainya ya. Jadi dari awal saya memutuskan ya, bahkan dari SD saya sudah biasa berbisnis ya, jualan, SMA, SMP juga, SMA iya, terus kuliah apalagi, akhirnya ketemu bisnis networking. Nah, akhirnya saya lama di bisnis produk ya, di bisnis produk lama, ketemu Mbak Gungsri sebelum di 3i Network juga saya ketemu, dan akhirnya saya suatu saat, pada saat saya hamil kedua ya, saya punya anak yang umur 2 tahun. Di sana saya baru berpikir bahwa betapa capeknya kalau saya bawa produk demo sana sini. Nah, itu yang membuat saya, apa sih yang harus saya lakukan kayak gitu ya. Nah, akhirnya dengan doa, Tuhan kasih saya dong kesempatan biar saya, karena satu hal kurangnya ya pada saat itu, minusnya pada saat sebelum saya jalankan 3i Network, itu pada saat saya menjalankan bisnis produk, saya nggak punya tabungan. Ya, itu minusnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang Bapak Ibu hari ini ada yang mengalami sudah berbagai usaha dilakukan tapi nggak punya tabungan, nggak punya investasi, nggak punya, apalagi mau beli asuransi gitu ya yang memproteksi diri kita pada saat belum terjadi resiko gitu ya. Nah, banyak orang makan hari ini aja susah, apalagi mau rencana masa depan yang masih jauh-jauh yang belum kita tahu kapan terjadinya. Nah, banyak orang yang memikirkan hal itu. Nah, saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang mau punya anak 2 saat itu, memikirkan bahwa saya harus punya peluang yang gimana caranya ada investasi yang membackup nanti suatu saat pada saat anak-anak saya sekolah. Nah, itu rencana saya ya, sebelum akhirnya teman saya ya, ada yang memperkenalkan, saya dikenalkan kepada Bapak Arya Wirajaya pada saat itu. Saya nggak kenal ya sama Crown Arya 005 Indonesia, tapi saya dikenalkan oleh teman saya, crossline juga di bisnis produk ya sebelumnya. Tapi pada saat itu Pak Arya menjelaskan secara singkat tentang program ini, karena ini adalah perusahaan asuransi. Akhirnya saya waktu itu, oh ini asuransi ya, iya, tapi ini programnya berbeda. Dengan sistem networking ini, di awal saya merencanakan ya minimal rencana keuangan saya itu sangat-sangat teratur ya. Jadi dari hasil yang saya dapatkan ya dari bisnis saya itu termanajemen dengan baik. Nah, itu sebagai ibu rumah tangga, karena sebilang-bilangnya seorang ibu rumah tangga gak punya duit, wajib punya simpenan. Ya biasanya kayak gitu ya, aduh mama nggak punya uang gitu ya, aduh aku nggak punya uang, tapi minimal wajib harus ada uang yang tersimpan ya, uang uang urgent ya. Nah, akhirnya dengan 3i Network ini, akhirnya saya bisa merubah lebih dahsyat lagi untuk pola pikir saya, gimana caranya merencanakan keuangan saya lebih maksimal lagi, dan akhirnya waktu itu saya pelajari dulu ya, saya sempat menunda juga ya Esther, sempat menunda 2 minggu karena memang benar gak punya duit waktu itu, masih hamil besar ya, terus punya anak balita, ya kerja suami aja, terus baru pindahan, terus kita baru pindahan baru bangun lagi waktu itu ya, kontrak sana kita sini jadi kontraktor saat itu ya. Nah, tapi luar biasanya syukurnya ya saya memilih keputusan yang tepat. Di 2 minggu berikutnya saya kumpulin uang selama 2 minggu ya, sisihkan uang dapur saya. Akhirnya saya kumpulin 400.000, saya join, saya telepon Pak Arya, saya join tanggal 20 Desember 2014, tapi saya nggak langsung kerjakan. Yang penting saya sudah mengamankan diri dulu untuk keputusan saya pada saat saya sudah ada anak masih balita, nunggu 3 bulan lagi ya, tepat di bulan Maret saya akhirnya mempelajari lebih selama 3 bulan ya, sampai akun online shop saya tutup ya, karena ingin 100% hati saya ke 3i Network saat itu ya. Pada saat apapun yang dikerjakan sesuai fokus ya, terus 100% dari hati ya, karena ini bisnis ini tidak memerlukan 24 jam waktu Anda, tapi bisnis ini memerlukan full heart dari diri Anda ya. Seperti tadi ya, banyak hal yang kita dari sikap semuanya itu bisa dipelajari, nggak harus 24 jam.
ya, tapi sebagian kecil waktu kita dengan full heart saya yakin akan menghasilkan sangat-sangat luar biasa. Akhirnya keputusan itu membuahkan hasil 2 tahun saya kerjakan tembus di Platinum Agency. Itu bukan karena saya hebat ya, tapi 3i Network ini memang sistem yang sangat dahsyat. Tentunya saya didukung oleh support system yang sangat luar biasa juga, ya, sekolah bisnisnya, dan itulah kenapa kita, ya, saya sama Bu Gongsri itu bisa berkembang secara mental, secara sikap, ya, secara pola pikir, karena kita mau belajar, ya, sebagai bukan hanya pingin menikmati hasilnya, tapi kita ingin belajar banyak, ya, dari bisnis ini karena kita berhubungan dengan banyak orang. Ya, jadi mau nggak mau kita harus minimal, Kak, itu biasanya ada tambahannya, ya, penampilan itu nggak dikeluarkan ya sama Mo Gungsri, ya, karena untuk konsumsi untuk kita aja dulu, ya. Ya, jadi itu ada plus kita harus belajar, ya, tentang gimana caranya berpenampilan dengan baik, bersikap dengan baik. Nah, Bu Gungsri, dalam membangun bisnis ini sepertinya kalau belum terbiasa, biasanya kan kita selalu berhadapan dengan namanya mental block. Ya, apalagi belum pernah memulai bisnis, waduh bisa nggak ya, waduh saya ini kok nggak pintar ngomong. Ini biasanya menjadi kendala bagi wanita-wanita dalam memulai bisnis. Nah, dulu memulai bisnis itu pernah nggak sih Bu Gungsri mengalami yang namanya malu, gengsi, takut, waduh kerjaannya nggak biasa melakukan ini, ngajak-ngajak orang, kalau ini disuruh ngajak-ngajak orang gitu loh. Jadi pernah nggak sih mengalami yang namanya mental block? Karena kan tadi sudah diceritakan Bu Jupe bahwa dan Bu Gungsri bahwa perubahan-perubahan yang dialami di bisnis ini bukan hanya secara keuangan, tapi juga perubahan-perubahan dari mindset, ya, mental dan juga sikap. Mungkin sedikit di-sharing-kan. Halo Bu Jupe. Ya, halo, ini. Iya, nggak apa-apa ya, tadi agak terputus, nanti kita sambung lagi, mungkin saya sedikit menunggu signalnya untuk stabil lagi, saya feedback balik ke Bu Gungsri. Silakan Bu Gungsri. Oke, baik. Terima kasih Bu Esther. Ya, seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa saya tergolong pribadi yang introvert, ya. Jadi pribadi yang nggak gampang open ketemu orang, tipe yang pemalu, kemudian nggak gampang akrab sama orang. Tapi terjadi perubahan yang cukup besar di hidup saya setelah saya menekuni bisnis ini, ya. Yang saya lakukan, rasa gengsi, rasa malu itu sempat saya alami, ya. Rasa nggak nyaman ketika disuruh mulai ngobrol sama orang nggak dikenal, ya. Kemudian saya paling nggak bisa basa-basi dulu, ya. Bahkan saya sempat tanya, gimana sih caranya ice breaking, apa sih yang harus saya omongin. Jadi saya sampai catat semua, ya. Tapi seiring berjalan waktu, seperti kalau saya boleh analogikan, ya, seperti seorang anak yang sedang belajar naik sepeda, ya. Ketika anak mulai naik sepeda itu pasti nggak langsung bisa, ya. Pasti mengalami proses yang namanya jatuh, dan jatuhnya saya yakin nggak cuma sekali, ya. Untuk menjadi mahir dalam bersepeda itu dibutuhkan jatuh berkali-kali dan mungkin sampai berdarah. Kalau saya dulu waktu naik sepeda ya sampai lecet, sampai jatuh. Tapi sekali lagi ketika teman-teman sudah tahu apa yang dicari di bisnis ini, apa yang Anda butuhkan, saya ngomong tentang impian, ya. Hal yang rasanya malu, gengsi, itu akan terkikis sendirinya. Nah, jadi tips dari saya, gimana caranya menghilangkan rasa canggung, rasa malu, rasa takut untuk memulai presentasi adalah dengan membuat janji, ya. Jadi dulu ketika saya nggak ditemenin, saya ingat banget ketika saya presentasi, waktu itu Bu Jupe masih punya anak yang kedua, ya. Itu susah banget untuk keluar, ya, karena Degos itu masih umur setahun ya kayaknya, ya, masih agak keluar suka nangis. 6 bulan. Ya, 6 bulan, oke. Iya, jadi 6 bulan waktu itu saya ingat banget. Saya udah punya janji untuk presentasi sama tim pertama saya di 3i Networks. Jadi karena sudah punya janji, mau nggak mau saya harus kerjakan. Ternyata cara untuk menghilangkan rasa ketakutan, rasa nervous adalah dengan melakukannya, ya. Jadi yang pertama buat janji dulu, ya, buat janji aja dulu, kemudian mau nggak mau pasti akan dikerjakan, ya kan.
Sama seperti kita bekerja di perusahaan ya, ketika kita lagi nggak pengen kerja karena sudah ada job desk, sudah punya list kerjaan, mau nggak mau harus dikerjakan. Nah, ketika sudah dikerjakan, itu rasa di awal mungkin akan rasa grogi, deg-degan, rasa aduh mau ngomong jadi nggak jadi, tapi karena sudah ada di posisi itu, mau nggak mau pasti akan keluar suaranya, dan akhirnya setelah melakukannya berkali-kali, rasa takut itu akan hilang sendiri. Jadi untuk menghilangkan rasa takut, rasa nggak bisa adalah dengan mengerjakannya, menghadapinya, bukan menghindarinya. Nah, kurang lebih. Mungkin berkata akan mudah ya, tapi tipsnya adalah pokoknya bikin janji aja deh, bikin janji full ya. Dan teman-teman yang hari ini punya tim kerja yang baru ya, dikerjain sedikit timnya ya. Jadi yang terbiasa ditemenin ya, sekali waktu boleh dibatalin janjinya, tujuannya untuk melatih mereka. Ini yang dikerjakan sama upline saya dulu ya. Jadi dibatalin supaya berani gitu ya, karena kalau terus ditemenin mereka nggak akan ngerasa pede, kasihan di mereka. Nah, ini yang saya alami. Jadi sekali waktu cancel janjinya supaya saya merasa confident sama diri sendiri ya, kurang lebih begitu, Wester. Sedikit ada jebakan ya Bu Gungsri ya, supaya ibaratnya kalau iya dalam tanda kutip seperti Raja Wali ya, diajak terbang terus nanti ya sesekali lah ditinggal gitu, biarin dia mengepakkan sayapnya sendiri. Ini hebat sekali. Oke, saya ke Bu Jupe dulu. Bu Jupe, Bu Jupe ini kan dari seorang ibu rumah tangga yang memang murni seorang ibu rumah tangga. Kalau tadi Bu Sri kan ya sudah bekerja kantoran dan tinggal mengerjakan bisnisnya. Kalau yang namanya seorang ibu rumah tangga yang punya anak, tentunya itu bisa dijadikan sebagai alasan ya. Kemudian yang kedua, banyak ibu rumah tangga yang bilang, aduh malu, aduh takut nanti kalau ditolak gimana, dan banyak sekali momok yang menakutkan dalam benak, apalagi belum pernah berbisnis. Aduh bawa-bawa anak malu kali sambil berbisnis, nanti apa kata orang, dan banyak sekali bumerang-bumerang yang datang, yaitu ketakutan. Nah, gimana seorang ibu rumah tangga ya berubah dari seorang ibu rumah tangga menjadi seorang pebisnis dengan kiat-kiat sukses apa menghadapi tantangan ya dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Oke, terima kasih Kak Esther ya. Tadi sempat keluar ya, sinyalnya luar biasa. Kalau online ya biasa, karena kita mau dibayar mahal tentunya iklannya banyak ya. Betul, betul. Ya, jadi itu selalu kata sandi saya kalau video 3-on-1 ya, video call 3-on-1, kata sandi kalau udah ngilang langsung ada iklan, kita harus pasti dibayar lebih mahal lagi ya. Oke, baik, saya kembali ya sama Bapak Ibu semua ya, sahabat 3i dimanapun berada ya. Hari ini saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang mungkin kebanyakan orang juga mengalami ya, ibu-ibu nih ya, apalagi yang sudah punya anak juga ya. Tapi kalau saya punya anak 2, itu ternyata masih belum ada apa-apanya dibandingkan ada yang punya anak 3, anak 4 gitu ya, anak 5, luar biasa. Nah, tapi khusus untuk hari ini saya di 3i Network ini, saya sebagai ibu rumah tangga merubah pola seperti tadi ya, merubah pola pikir, merubah sikap, merubah mental untuk menghadapi. Nah, ini kan tadi Kak Esther menanyakan kepada saya gimana sih menghadapi ini, ada 2 faktor yang harus kita benar-benar sikapi ya dalam bisnis ini, yaitu dari eksternal dan internalnya. Ya, kalau dari internal apa sih gitu? Kalau saya sendiri dulu iya, saya juga sedikit introvert ya, karena introvert juga gitu. Jadi selalu kalau teman curhat saya bawa ke dalam hati dan saya hayati dan sampai saya bisa ikut nangis gitu. Dan itu dan begitu juga pada saat saya prospek di luaran sana, pada saat mereka mengatakan kondisinya kurang bagus, saya meratapi, aduh gimana ya gitu. Jadi nggak juari lagi gitu, nggak juari itu nggak berani lagi ya, itu bahasa Bali. nggak berani lagi untuk memaksa mereka gitu. Nah, tapi dengan saya kalau dari internalnya saya punya impian yang besar bahwa melihat bisnis ini adalah salah satu
jalan buat saya untuk mencapai impian-impian saya, dan saya selalu pada saat presentasi ditolak atau melihat keadaan mereka mengeluh, saya lihat keadaan saya, anak saya lihat wajah mungilnya ya, dan saya nggak pernah malu. Akhirnya saya ubah pola saya bagaikan seperti tadi ya Mbak Gung sudah jelasin, tantangan itu rintangan yang sebagai internal kita ada rintangan nih yang sekarang lagi menghambat nih, itu dijadikan tantangan besar buat kita gimana caranya melalui itu gitu ya, biar nyambung ya, biar sebagai seorang wanita yang banyak nih tantangannya gitu. Terus intinya mau wanita mau lelaki gitu ya, wajib dari internalnya punya impian yang sangat kuat atau tujuan yang jelas di bisnis ini, agar apapun yang menghadang di luaran sana itu nggak akan pernah bisa masuk gitu. Yang kita sudah ada tameng, sudah ada bentengnya untuk kita bisa bersikap bahwa kita sekarang lagi menjalankan bisnis yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah berkat buat banyak orang atau peluang buat banyak orang bagi yang membutuhkan gitu ya. Nah, untuk dari segi eksternal ya, dari eksternalnya ya mungkin lingkungan ya. Tadi juga sudah ya disampaikan ya, lingkungan positif ini penting banget. Kalau kita biasanya para ibu-ibu ya tahu banget ya, kalau ngerumpi itu kalau sudah ngegosip ya pasti ngerumpiin orang, ngegosipin orang ya. Kalau nggak apa gitu ya, ya itu bikin dosa ya. Tapi kalau ngegosipnya di sini gitu, akhirnya saya ubah. Ya saya jarang kumpul sama tetangga di kampung, ya udah sekedar aja, hai gitu. Yang penting saya nggak nyakiti mereka, yang saya nggak bikin nggak minta sama mereka gitu ya. Ya jadi itu intinya yang penting ini bisnis saya mending membangun bisnis saya sendiri untuk masa depan saya, karena apapun yang saya lakukan dari sini, dari bisnis ini, apapun yang saya kerjakan hari ini, perjuangan saya itu akan saya yang menikmati, tidak mereka ya, tidak mereka yang berbicara di luaran sana. Banyak tantangannya. Apalagi nih bisnisnya nih, karena saya dari dulu suka jualan ya, saya banyak ya tantangan dari luar itu semua banyak ada. Kamu jual apa lagi, Mur? Jual apa lagi, Jupe? Gitu ya. Kamu mau nawarin apa lagi? Wah, banyak kali ya. Sampai keringetan. Oh iya ya, aku dari dulu. Tapi kita menawarkan jika memang mereka mau mengambil sebuah manfaat dari bisnis kita. Ya kalau memang mereka tidak memerlukan manfaat ini, ya sudah silahkan gitu. Saya sekarang nggak perlu ambil pusing ya, karena saya punya tujuan yang jauh lebih besar daripada satu penolakan itu, atau kan 2, 3 dan sebagainya. Ya, eksternal itu pasti ada karena lingkungan itu yang akan mencetak kita. Sikap kita, mental kita juga akan dicetak oleh lingkungan kita, eksternal yang lebih banyak, karena di mana kita berada, disitulah kita akan tahu ya. Makanya ada pepatah mengatakan, Anda akan menjadi seperti apa dengan siapa Anda bergaul. Nah, Bu Gung Sri, kalau yang namanya wanita ya, ini kan kita ngomong dalam konteks wanita ya, karena kalau sudah melewati ya sudah siap mental dan juga udah siap menghadapi resiko dalam berbisnis nih dalam 3i Networks. Ibaratnya kita udah siap untuk berani malu ya, dan mengurangi malu, gengsi, dan memperbesar rasa keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Tapi ini masuk ke slide yang tadi ya. Jadi hal praktis apa nih yang perlu dilakukan sebagai action harian, rencana kerja harian? Karena gini, kalau semangat udah punya, mental udah siap, ya, dan memang sudah siap ya, mental baja nih udah siap hadapi resiko luar maupun dalam, serangan dari luar dan dalam, pokoknya saya udah siap. Tapi bingung nih, sekarang mau mulai dari mana? Bagaimana memulainya? Nah, ini bisa menjadi sebuah tantangan bagi ibu rumah tangga. Akhirnya bingung untuk memulai, semangat pun jadi pudar. Nah, gimana tipsnya? Kiat sukses dari Bung Gung Sri. Oke, baik Bu Esther. Jadi menurut pengalaman saya, biasanya dari pola membuat RKH tadi ya, rencana kerja harian,
saya selalu membuat RKH ini di awal saya mengerjakan bisnis 3i Networks. Saya selalu berusaha konsisten mengerjakan RKH, rencana kerja harian saya. Bikinnya di buku biasa aja. Dan paling enak itu biasanya saya bikin rencana kerja harian saya tuh setiap habis mandi sore ya. Jadi fresh, seger rasanya. Dan di situ dua buku yang wajib saya buka itu adalah buku daftar nama dan buku rencana kerja harian. Ya, saya bukan tipe orang yang suka nulis, tapi karena mungkin berkat kerjaan kemarin ya, jadi saya punya pola. Oh iya ya, kalau kita bekerja itu gini loh yang harus kita kerjakan. Jadi kita harus punya administrasi di bisnis ini. Kita sebagai pemilik sekaligus sebagai staff, jadi merangkap semua hal ya. Jadi selamat nih buat teman-teman yang ada di 3i Network. Sebetulnya kita jadi belajar multitasking ya, semuanya bisa. Jadi bos bisa, jadi bawahan bisa, jadi administrasi bisa, sekretaris bisa ya. Jadi yang buku wajib yang harus saya punya adalah buku daftar nama dan buku RKH tadi. Nah, yang saya cemplungin pertama adalah kegiatan yang sering saya kerjakan setiap hari. Udah tahu nih bangun jam berapa, nyelesain urusan anak jam berapa, jemput jam berapa. Nah, di sela-sela kosong itu saya buka daftar nama saya bikin appointment nih sama daftar nama saya nih. Jadi saya bikin janji, pada saat saya bikin janji sama daftar nama saya, ketika dia nggak bisa besok, saya nggak nyerah nih. Jadi saya bikin appointment misalnya sama Ibu A nih, besok kamu bisa nggak bisa? Oke, hari Kamis, hari Sabtu ya, sampai ada harinya gitu ya. Sedikit ngotot sih ya emang ya. Jadi sudah ada. Nah, saya masukkanlah di hari yang dipilih. Nah, itu yang membuat yang saya kerjakan. Nah, ketika buat teman-teman ya yang sudah punya tim, jadi itu untuk yang baru mulai ya, waktu saya mulai di bisnis ini itu yang saya kerjakan ketika saya belum punya tim. Jadi saya concern sama daftar nama saya. Nah, ketika saya mulai punya tim kerja, sempat juga sih saya di awal bingung. Nah, saya bilang sama Bu Jupe, apa yang harus saya kerjakan nih Jupe? Diapain orang-orang? Nah, ternyata yang harus kita kerjakan adalah men-training mereka, menduplikasikan ilmu yang saya dapat. Kalau dulu saya bikin appointment sama daftar nama saya, sekarang saya bikin appointment sama tim kerja saya nih. Nah, saya list siapa yang baru join, siapa yang belum bisa presentasi. Jadi sehari itu saya usahakan tetap bikin appointment sama 3 jalur beda saya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya nggak harus first line saya, jadi kedalaman. Pokoknya di jalur A ini mesti ketemu tim yang bisa saya obok-obok nih, ya, bisa saya role play. Entah dia udah bikin daftar nama, saya checklist daftar nama, udah bisa presentasi belum, produknya udah paham atau belum, dan jadi nggak pernah habis. Ternyata kerjaan kita banyak ya, gitu ya. Setelah saya checklist, kalian biasanya, nah yang bikin terlena adalah pada saat kita follow up tim kita, sering kita terima curhatan urusan pribadi. Nah, jadi tips ya, pada saat menerima curhatan urusan pribadi, ya jadilah pendengar yang baik tanpa memberi masukan apapun, karena sebetulnya saya juga belajar ya, ketika kita dicurhatin sama tim, ya mereka hanya butuh didengarkan. Nah, setelah unek-uneknya plong, nah barulah mereka bisa mengikuti apa yang kita sarankan. Nah, kurang lebih begitu. Jadi jika tidak ada janji sama 3 jalur saya, misalnya semua udah sibuk ya masing-masing, berarti itu kesempatan buat saya untuk prospek pribadi ya, yang saya hubungi adalah daftar nama saya lagi. Jadi itu aja sih, daftar nama, ubek-ubek tim, nggak ada di tim ya daftar nama lagi. Nah, seperti itu Bu Esther. Oke, baik ya, luar biasa. Jadi rencana kerja harian itu memang sangat memudahkan kita untuk bisa jelas ya mau ngapain nih hari ini. Jangan sampai hari ini kita nggak ngerjain apa-apa gitu dalam bisnis kita. Nah, ini penting sekali mungkin buat teman-teman semua dapatkan tips, buatlah rencana kerja harian yang jelas ya, supaya kalau misalkan tim kita tidak bisa dibantu, tentunya kita bisa untuk diri kita sendiri, prospek pribadi tentunya. Oke, baik. Kita dengan Bu Jupe. Halo Kak Jupe. Kak Jupe, tadi kan kita ngobrol tentang menghadapi tantangan-tantangan dari dalam dan juga dari luar. Tentunya dari luar itu tentunya komunitas itu sangat penting ya untuk perkembangan kita dan juga pertumbuhan bisnis kita. Nah, sekarang untuk cara yang paling praktis ya, apa yang kiat-kiat sukses seorang ibu rumah tangga kalau sudah ibaratnya udah siap nih Bu Jupe ya,
semangat sih udah oke, membara nih ya, dan juga sudah punya kesiapan mental dan sikap ya, berani hadapi, tantangan ya, baik dari luar maupun dalam, artinya udah siap banget. Tapi pertanyaannya adalah, masih bingung nih mulai dari mana Bu Jupe ya. Kalau tadi dengan Gung Sri adalah mulai dengan langkah kerja harian. Nah, mungkin langkah kerja harian paling simpel apa yang biasa Bu Jupe lakukan supaya, langsung gaspol nih di bisnis ini? Oke, terima kasih Kak Esther. Ya, kalau saya sendiri ya, ini juga sama semua ke basic. Kalau saya di dalam bisnis ini ada dua peringkat yang harus tercapai dari orang baru join, pasti minimalnya pinginnya bronze gitu ya. Terus kalau udah di bronze tujuannya pasti ke crown. Nah, bronze dan ke crown. Nah, untuk mencapai orang awal ya pada saat itu, karena di pikiran saya minimal saya berpenghasilan di angka 5 juta saat itu, jadi basic awal yang harus sederhana yang dilakukan adalah daftar nama. Ya itu penting ya, kembali lagi ke basic karena nanti daftar nama ya, kalau kita ada istilahnya macan kumbang ya, 60 daftar nama, biasanya 10 orang join, ya paling 3 orang yang mau melakukan seperti apa yang kita lakukan. Nah, dari 3 orang itu akan menghasilkan mau seperti kita mencari double elite juga gitu ya, karena roh di bisnis ini adalah elite sama double elite ya. Sekarang orang yang baru, apa sih yang membuat mereka itu semangat ya di bisnis ini gitu ya, karena strateginya yang sederhana itu sudah dikasih sama perusahaan gitu. Makanya Pak Kwanchen ini luar biasa, saya berterima kasih sekali sama Pak Kwanchen. Kenapa? Karena strateginya sudah kita dikasih, itu adalah strategi apa? Elite, double elite, dan itu siapapun bisa mencapai dan bisa mentarget diri setiap bulan mau tambahan berapa dari bisnis ini gitu. Nah, kita pun yang di atas Brown Agency gitu ya, yang menuju ke Crown Agency, otomatis akan kembali lagi ke basic. Ya, akan kembali lagi ke basic itu dari kita akan menggali lagi daftar nama kita, daftar nama downline kita untuk kita sharingkan bisnis ini ya. Setelah daftar nama apa? Karena biasanya sih daftar nama ini jangan dipilih-pilih ya. Kalau dipilih-pilih istilahnya jangan jadi dukun duluan ya. Dia kayaknya nggak mau, dia kayaknya nggak punya uang, dia kayaknya kayak gitu. Jadi nggak usah kita jadi dukun duluan. Jadi simple, kita pokoknya tulus sharing terhadap apa yang kita tahu. Makanya kita perlu belajar banyak ya di awal. Nah terus yang kedua, setelah daftar nama kita tertulis ya, nanti biar nggak lupa, karena biasanya kalau hanya di handphone, hanya di pikiran, itu kita sudah disurvei ya, otak manusia hanya bisa mengingat 6 daftar nama ya dalam satu hari, ntar kalau lebih daripada itu bisa hilang, maksudnya bisa lupa gitu. Terus sudah ditulis daftar namanya, siapa-siapa orang terdekatnya, yang penting yang pertama itu yang like, yang trust sama kita, yang suka sama kita gitu ya, yang deket sama kita di awal-awal bagi teman-teman baru ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah menjalankan kan sudah mungkin merasa daftar nama saya sudah basi, ini sudah habis, itu berarti harus gali daftar nama lagi atau kenalan lagi ya, lewat online, lewat offline. Sekarang sudah banyak caranya ya, secara online, secara offline, yaitu tinggal diikuti saja tip-tip dari leadernya masing-masing. Nah ini kalau dari saya sendiri sih saya lakukan itu ya, mungkin sama juga ya, saya pasti branding diri lah, pokoknya selalu tiap hari itu selalu ada updatean status ya, minimal 1 untuk 3i Network gitu ya. Jadi biar mereka tahu bahwa saya memang menjalankan bisnis ini gitu. Terus kalau sudah di daftar nama sudah ada nih mau diapain gitu ya, secara sederhananya otomatis diundang ya, diundang. Kalau saya sendiri undangnya ya udah, sekarang kan masa pandemik seperti ini, kamu mau peluang apa, terus bisnis apa ya Kak. Sekarang wah saya lagi udah kembali ke curhatan ya, dan keluhan banyak gitu ya. Nah mungkin ini adalah peluang yang tepat, boleh saya sharing
sejam lagi ada waktu untuk apa kita video call gitu ya, biar lebih enak. Karena biasanya kalau kita kan sekarang nggak bisa keliling-keliling nih, apalagi mau keliling Indonesia gitu ya, prosesnya panjang gitu ya. Ya kita keliling Indonesia boleh dari video call aja. Nah sekarang saya sama Mo Gung Sri biasanya melakukan itu, tapi lebih sangat menikmati ya, semenjak ada 3-on-1 ini saya juga sangat menikmati. Setiap hari ada aja yang calling video call gitu ya, makanya harus dari pagi. Sekarang beda seperti dulu sebelum COVID ya, nggak mandi pun baru bangun ya, nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang harus dandan cantik dari pagi karena siap-siap di video call gitu ya. Nah itu harus tetap dandan ya. Jadi kadang kalau udah namanya di ibu rumah tangga, terus kerjaan banyak, telat mandi, udah ada video call, ya udah ya bablas aja deh. Yang penting presentasi gitu ya. Ya itu jadi di presentasi ya, setelah diundang, kita undang ke presentasi ya, sharingkan apa yang kita dapat manfaatnya dari bisnis ini ya. Setelah mereka tahu yang komplit ya tentang informasi dari bisnis ini, saya yakin mereka akan punya pilihan yang terbaik atau keputusan yang terbaik buat hidupnya melalui 3i Network ini, jalan menuju sebuah perubahan yang baru di masa pandemi seperti ini ya. Jadi meskipun new normal ya, tapi belum bisa senormal-normalnya dulu gitu ya. Makanya saya selalu bilang kalau pas video call, ya saya keliling Indonesia lagi hari ini, saya bisa dengan 3-on-1 ini saya bisa keliling Indonesia ya, dimanapun ya, tim di NTT, ini timnya Mogung juga banyak di Manggarai, di Sumba. Jadi di Bali pun juga sama gitu loh. Kita ada di Denpasar Timur, saya ada di Denpasar Utara gitu. Ya udah video call aja lebih cepat daripada kita ketemuan sekarang ya. Hemat banget ya. Hemat budget, hemat waktu ya, hemat banyak hematnya deh. Makanya bisnis ini diajarkan untuk berhemat, bukan ekonomis ya. Super ekonomis ya. Berhemat itu bukan pelit ya, beda ya. Kalau berhemat itu bukan pelit, tapi saya yakin kalau orang pelit ya nggak akan mau menceritakan ya bisnis ini, peluang ini seperti apa. Karena ini bisnis yang sedekah, tangan kita selalu di atas. Nah, tapi kalau berhemat itu kita meminimalis biaya-biaya yang seharusnya seharusnya keluar itu jadi nggak keluar, jadi bisa di-saving lagi. Apalagi kita kan manajemen waktunya harus bagus. Tadi sudah ya di RKH-nya sudah dijelaskan dan manajemen keuangannya. Ya, jadi itu yang kita jelaskan apa programnya dari 3i Network ini, karena banyak yang belum tahu gitu ya. Banyak yang belum tahu manfaat sesungguhnya, hanya mereka tahu kulit luarnya aja tentang 3i Network. Oh, CAR ya, oh 3i Network ya, padahal baru tanya, emang apa yang ditahu tentang CAR? Yang nabung-nabung itu kan gitu, hanya sekedar nabung-nabung biasa. Tapi kalau kita ya, saya sendiri, saya pelajari dulu pada saat dulu saya diinformasikan bisnis ini, saya harus telah dulu perusahaannya, ininya, saya harus mau mendengarkan informasi lebih komplit agar tidak mendapatkan atau bertanya kepada orang yang salah. Nah, ini biasanya ya, masa kita mau bisnis apa namanya istilahnya, kalau teman-teman yang punya usaha mau bisnis gado-gado nanyanya ke tukang bakso gitu kan, nggak nyambung ya. Nah sama juga di bisnis ini ya. Jadi kalau mau sukses di 3i Network ini ya nanyanya ke orang yang sukses di 3i Network ini. Jadi pada saat dipresentasi otomatis dia mulai paham nih. Ya, kembali lagi mulai paham tentang apa isi dari 3i Network ini, bukan hanya kulit-kulitnya aja. Di sanalah nanti kita akan kasih tahu bagaimana perusahaannya, strateginya, bagaimana syaratnya, akhirnya untuk mendapatkan income dari sini, perubahan dari sini, akhirnya kebanyakan sih yang kita 3-on-1, yang kita lakukan sekarang dari rumah saja, ini lebih positif ya, karena dia intern tatap muka langsung, mungkin berempat, maksimal berdelapan, itu enak banget ya. Jadi kita juga sudah merasakan strategi ini. Makanya pola pikir orang yang sebelum masa COVID, saat masa COVID atau new normal di COVID ini itu jauh berbeda ya. Nanti teman-teman lakukan action aja deh. Nah, action aja, buat daftar namanya,
Jangan mikirin yang aneh-aneh, yang penting, oh ini loh orangnya dulu gitu, siapin dulu orangnya, baru nanti diundang ya secara lisan, secara singkat aja, nggak harus resmi, nanti kaget ya mereka ya, kalau sebiasanya ngobrol gitu ya, terus langsung dipresentasi, nanti keputusannya baru kita bantu, nanti kita pandu. Ya biasanya kalau yang dapat elit ya itu langsung kita ujian relaksasi segera. Biar apa? Biar mereka langsung mendapatkan bagaimana rasanya dapat bonus di bisnis ini gitu ya. Minimal kan 5 referensi pribadi di tahun 2020. Nah, ini luar biasa sekali ya. Kita sudah dikasih solusi. Setiap masalah itu ada solusi ya. Bisnis ini pun sama, mengerjakannya itu saja, kembali ke basic awal ya, daftar nama, buat janji ya, presentasi, daftar nama, buat janji, presentasi itu tujuannya buat janji lagi ya, buat janji lagi biar biar buat dapat daftar nama lagi, terus buat janji lagi Kak gitu. Jadi Oke. itu Oke, dahsyat Bu Jupe ya. Jadi ini sebuah tips untuk memulai di awal. Jadi emak-emak ya, untuk wanita-wanita sekarang udah nggak takut untuk berbisnis lagi karena semangat itu harus, kemudian mulai mempersiapkan mental, sikap ya. Nggak boleh baper di bisnis ini. Kemudian yang kedua, mulailah dengan membuat rencana harian dengan menulis daftar nama, membuat janji dan presentasi ya, tentunya akan dibantu oleh leader-leader. Jadi jangan takut untuk memulai. Baik, karena ini kita sudah durasi waktunya sudah habis. Sebelum kita nanti selesai, terima kasih untuk Bu Jupe dan juga Bu Gungsri yang sudah membawakan kiat-kiat sukses yang luar biasa ya untuk ibu-ibu supaya bisa meningkatkan penghasilan dan juga menjadi wanita-wanita yang merdeka ya, punya waktu dan kebebasan finansial tentunya. Nah, sebelum kita tutup nanti silakan untuk Bu Gungsri memberikan closing statement dan setelah itu disambung lagi dengan Bu Jupe. Silakan Bu Gungsri. Baik, Bu Esther, ya sesuai tema Hari Kemerdekaan ya. Jadi kita semua berhak merdeka. Kalau dulu konotasi merdeka adalah dijajah penjajah ya. Saat ini merdeka adalah bebas finansial dan waktu ya. Untuk mendapatkan kemerdekaan dibutuhkan perjuangan dan proses ya. Satu tips dari saya, jika merdeka rasanya menyenangkan, mari kita lewati proses itu dengan menyenangkan pula ya. Lakukan dengan bahagia dan nyaman. Kerjakan bisnis ini seperti layaknya kita menyelesaikan sebuah games ya, karena kalau kita main games pasti rasanya happy banget ya. Ketika games pasti ada yang gampang, ada yang susah. Nah, ketika kita menyelesaikan satu games akan terasa enak, bahagia. Nah, itulah definisi merdeka menurut saya ya. Merdeka kita bisa bebas waktu dan punya uang, tetap di rumah saja bersama keluarga. Itu dari saya, Bu Esther. Oke, dahsyat sekali. Silakan Bu Jupe. Oke, ya sesuai seperti tadi ya, sesuai tema kita ya, kita para ibu-ibu ya yang ingin merdeka dari segala sesuatunya ya. Jadi merdeka dari secara keuangan, waktu ya, sosial, spirit, semua deh biar merdeka. Merdeka itu adalah bebas dari segalanya ya. Kita kalau di bisnis ini kemerdekaan kita apa sih gitu? Kita bisa melakukan bisnis ini dari mana aja, bebas kan, merdeka kita kan. Jadi nggak diatur, kamu harus ke kantor pagi-pagi gitu ya. Jadi merdeka, kita bisa melakukan bisnis ini dari rumah, dari tempat di mana saja kita mau, ya bebas. Terus kita bebas, ya merdeka bisa memilih ya penghasilan mau berapa dari bisnis ini, dari 1 juta sampai ratusan juta juga ada ya. Jadi kita merdeka memilih penghasilan yang kita mau ya. Terus merdeka saat kita memilih waktu kita bersama anak-anak atau bersama tim atau bersama siapa saja ya. Jadi kemerdekaan itu adalah kemerdekaan secara keseluruhan bagi kita, bahkan ini adalah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena 3i Network ini milik Indonesia gitu, milik Indonesia yang sangat-sangat membantu masyarakat Indonesia untuk merubah kehidupannya, bahkan mengurangi pengangguran ya, yang sekarang hampir jutaan ya pengangguran terjadi karena krisis saat ini. Tetapi dengan 3i Network ini
pengangguran itu bisa berkurang. Bahkan banyak orang mencari peluang dan kita adalah uluran tangan bagi mereka-mereka yang membutuhkan peluang itu. Ya, merdeka buat kita semua, dan tentunya jika kita merdeka, semua masyarakat Indonesia juga tersenyum indah dengan kemerdekaan Indonesia. Ya, see you on the top dan pasti crown. Yes, pasti crown, merdeka. Ya, terima kasih Ya. untuk Bu Gungsri, Bu Jupe ya untuk sharing yang sangat luar biasa yang memberikan kemerdekaan yang hakiki bagi semua wanita-wanita Indonesia. Kita patut untuk bebas dari tekanan, bebas dari masalah keuangan, bebas dari masalah-masalah pekerjaan, dan bebas dari apapun yang sedang menekan kita sebelum mengikuti 3i Networks ini. Jadi pastikan teman-teman yang mungkin saat ini yang sedang menonton belum bergabung di 3i Networks ini, pastikan teman-teman bisa melepaskan semua belenggu-belenggu yang sedang mengikat kita selama ini dan ambil kemerdekaan ya secara bebas waktu dan juga finansial di bisnis 3i Networks ini. Baik, sebelum kita berakhir ya teman-teman, simak dulu untuk acara besok ya, besok jam 7 itu pun akan sangat luar biasa juga, sharing dari Bali, masih dari Bali ya. Sebetulnya ini Bali lagi bangkit ya dari mati suri yang mungkin beberapa bulan ini sempat dialami ya. Sebelumnya ya silakan Pak Sandy untuk menampilkan slide-nya. Sebelumnya Bali ini dikenal dengan kota yang hidup 24 jam. Tapi ya selama pandemi ini sempat mati suri. Nah, kali ini kita dengarkan juga nih besok jam 7 malam jangan lewatkan ini, bisa di-save dan bisa dibagikan ke timnya. Ada Pak Platinum Agency, Pak Adiantara bersama 3 kandidat Bronze Agency dari Bali akan siap berbagi bagaimana mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya karena kita bangsa Indonesia harus merdeka. Oke, saya Esther mengundurkan diri bersama dengan semua kru 3i Live Channel dan juga Bu Gungsri, Bu Jupe, terima kasih sekali sudah menginspirasi dan semua partisipan yang ada. Sampai ketemu besok jam 7 malam. Go Crown!